الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك الرضا بالقصد والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah rahimakumullah. Hadis kita pada pagi hari ini diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi ittaja'a ala shiqqihi al-ayman wa qala Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi kitabika wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hadis rawahul Bukhari. Dari sahabi Al-Bara bin Azib, beliau menceritakan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, Rasulullah meletakkan lambung kanannya, tidurnya miring, yang menghadap kiblat, dan lambung kanannya yang menempel ke tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berzikir, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku perlindungkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, aku penuh cinta dan penuh takut kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mencari penyelamatan kecuali kembali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzal, aku beriman dengan Al-Quran yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, faman mata fi sabahihi mata 'alal fitrah. Ya. Siapa yang di pagi harinya nggak bangun lagi alias dipanggil oleh Allah, maka mati dalam keadaan bersih dari dosa apa saja. Mata 'alal fitrah berarti meninggal dunia seperti bayi yang baru dilahirkan.
nggak ada satu titik pun dosa. Wa in asbaha ajra. Dan apabila di pagi hari dia masih hidup, maka hidup dalam keadaan mendapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lain kalau baca hadis ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditakdirkan sebagai orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada Al-Quran. Di mana letak syukurnya? Ya. Sampai-sampai tidur pun kita diajari beriman kepada Allah. Sampai tidur pun kita diajari bagaimana bisa bersih-bersih diri, seakan doa ini merupakan pembaharuan keimanan manusia. Ya. Walaupun kalau tidur itu disebut sebagai akhul maut, ya, mati kecil, ya, maka kita betul-betul ya, ingin tidur dalam keadaan fitrah, ya, atau menyesuaikan seperti apa yang difirmankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ya. Janganlah kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ya. Secara umum, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan ya ralat atas kehidupan kita sepanjang hari. Di dalam surat Al-Muzammil, manusia itu hidup sepanjang harinya disebut dengan sabhan tawila. Ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguhnya hidupmu di waktu siang itu bagaikan orang yang berenang dalam jarak yang panjang. Apa maksudnya bagaikan berenang dalam jarak yang panjang? Ya, tentu maksudnya adalah ya, hidup sepanjang hari itu penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan kelelahan-kelelahan, ya, penuh dengan mungkin juga lupa kepada Allah, sibuk urusan dunia, sibuk urusan keluarga, ya. Mungkin kurang zikir, mungkin kurang istighfar. Ya. Maka di waktu tidur itulah manusia ya, berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya. Misalnya, maka ikrarnya, aku telah menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Fawwadtu amri ilaik. Aku sudah serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Jadi kalau dipikir-pikir siapa kita ya di menjelang tidur berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah Allah ya. Di balik kemaha agungnya, kemaha besarannya, kemaha luas kekuasaannya, mau mendengar hamba yang lemah, banyak kekurangan, yang hina ini, ya, mau mendengar dan mau merespon, ya. Oh, hambaku lagi menyerahkan dirinya, lagi menyerahkan seluruh urusannya kepada saya. Ya. Tentu ini semua menjadi bahasa-bahasa akidah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang seharusnya ya kalau sudah mengungkapkan ya penyerahan-penyerahan seperti ini seharusnya ya nggak perlu lagi ada stres, ada depresi, ada kepikiran ya kan sudah diserahkan kepada Allah ya. Jadi dia yang akan menerima dan mengolah apa yang sudah kita serahkan ya. Wa alja'tu dhahri ilaik ya. Dan sudah aku perlindungkan hidupku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Semua ini saya lakukan karena rasa cinta dan rasa takut kepadamu ya Allah. Ya, ya begitulah perasaan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya betapapun ya, Allah Maha luas kekuasaannya, Maha besar kedudukannya ya. Tapi Allah berhak atau minta agar dirinya dicintai sekaligus ditakuti. Ya. Dicintai agar kita selalu kembali kepadanya, ditakuti agar kita bisa selalu menjaga diri. Ya. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Ya. Jadi ini merupakan tarbiyah orang beriman sampai ya detik-detik menjelang tidur. Ya. Menjelang rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa balik bisa enggak ya, sebagaimana disebut di surat Az-Zumar Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha ya. Saat manusia itu tidur sungguhnya rohnya sedang diangkat oleh Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-ukhra wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Siapa yang memang sudah waktunya atau sudah sampai ke ajalnya maka rohnya nggak dikembalikan lagi. Dan siapa yang belum ajalnya wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Siapa yang belum ajalnya rohnya dikembalikan lagi oleh Allah. Ya. Begitu canggih teknologi Allah ya. Kapan saja kalau belum waktunya, kapan saja manusia bangun, langsung roh itu balik lagi. Ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. La malja'a wa la manja illa ilaik. Ya. Kita yakinkan diri kita bahwa hanya Allah lah tempat meminta perlindungan ya atas segala permasalahan yang akan kita hadapi besoknya waktu bangun. Ya. Hanya Allah lah tempat kita mencari keselamatan. Ya. Ini pada hakikatnya nilai-nilai akidah yang kalau saja tidak diajarkan oleh Rasulullah, nilai-nilai ini sudah harus ada dalam diri kita. Sudah ada dan sangat bagus jika diungkapkan kepada Allah. Apalagi ya, disabdakan oleh Rasulullah, di, diajarkan dan diperintahkan untuk diucapkan. Amantu bi kitabikal ladzi arsalta. Menjelang tidur kita diajari agar kita selalu bertambah keimanan kita dengan Al-Quran. Apakah semakin yakin dengan janji-janjinya, semakin yakin dengan ancaman-ancamannya, semakin yakin kelaikannya sebagai pedoman hidup, dan bahayanya jika tidak
menjalankan Al-Quran dalam menjalani kehidupan. Wa binabiyyika alladzi arsalta, kita disuruh berikrar bahwa menjelang tidur ini, ya Allah, saya betul-betul beriman kepada Nabi yang telah kamu utus. Ya. Sehingga menambah semangat untuk ittiba, ya, semangat untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ya, ya. Syukur kepada Allah, ya, tidak menjadi orang-orang yang apa, benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam hal-hal yang yang menurutnya negatif, ya. Yang istrinya lebih dari 4 lah, yang begini, yang begitu, ya. Yang tentu tidak akan pernah terlintas melihat Rasulullah sebagai sosok yang negatif dari sisi kehidupannya, ya. Sementara, ya, keunggulan-keunggulan kehidupan Rasulullah, ya, jauh lebih banyak. Bahkan ketika orang lain melihat itu sisi kehidupan Rasulullah yang negatif, justru kita tetap melihat itu suatu yang positif. Kenapa? Karena kita beriman kepada Rasulullah. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya, demikian jamaah rahimakumullah, zikir yang sekaligus tarbiyah akidah, ya. Zikir yang sekaligus bekal menghadapi kehidupan yang sudah pasti, ya, tidak akan sepi dari berbagai permasalahan, ya. Kondisi apa saja dengan masalah. Yang kaya dengan masalah, yang miskin dengan masalah, yang berumah tangga dengan masalah, yang nggak berumah tangga ada masalah. Ya, gitulah kehidupan. Ya. Tapi kalau kita sering-sering, ya, berkomunikasi dengan Allah dengan dengan zikir ini, insya Allah, ya, kita melihat kehidupan itu selalu dengan, ya, kehadiran Allah dalam hati kita, ya. Dan itu insya Allah membuat kita ringan, ya. Jadi wafawwadtu amri ilaik, ya, seperti yang diungkapkan tadi, dan aku telah serahkan semua urusan hidupku kepadaku, ya. Itu kalau ibu baca surat Al-Ghafir, ya, Allah bercerita tentang seorang murid Nabi Musa alaihissalam, ya, hidup di lingkungan istana, ya, ya. Hidup di lingkungan istana, tentu dia nggak mungkin dong menampakkan bahwa dirinya muridnya ataupun istilahnya binaannya Musa. Dia menyembunyikan identitasnya, yaktumu imanahu istilahnya, ya. Ya. Yaktumu imanahu, tapi diam-diam dia berdakwah kepada orang-orang lingkungan istana, ya. Diingatkan tentang hari akhirat, diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang bahaya kehidupan dunia dan seterusnya. Ya lama-lama ketahuan, terbongkar. Ya. Akhirnya ya, siap-siap menanggung risikonya. Ya. Maka di situ dia katakan begini, wa ufawwidu amri ilallah. Ibu kalau baca surat Ghafir, ya, kan ketemu ayat ini, ya, wa ufawwidu amri ilallah. Ya udahlah, aku serahkan urusan kehidupanku kepada Allah. Memang nekat, ya, ya, berada di lingkungan istana Fir'aun yang sangat anti Musa, diam-diam berdakwah, ya. Ya kalau ketahuan, ya risikonya berat. Tapi ya
Resiko berat itu ditanggung dalam rangka apa? Ya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya. Maka apa firman Allah berikutnya setelah dia mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, maka Allah mengatakan fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Ya. Maka Allah langsung melindungi, melindungi laki-laki yang selama ini menyembunyikan identitasnya, keimanannya di istana itu dilindungi oleh Allah. Ya. Dan kemudian Allah menghancurkan Fir'aun dan semua pengikutnya. Aqabi ali fir'auna su'ul adab. Jadi disinilah insya Allah ada kesamaan ya. Di saat kita jelang tidur mengatakan wa fawwadtu amri ilaik, ya. Aku serahkan hidupku kepadamu ya Allah, ya. Maka insya Allah sama dengan surat Ghafir ini fawaqahullah. Siapa yang suka menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, ya, ya, tidak akan membuat Allah enak banget nyerahin hidupnya kepadaku. Ya. Tanggung sendiri. Enggak, malah disambut. Oh, berarti kamu betul-betul orang beriman. Ya. Nah, maka diapresiasi dengan melindungi ya, manusia yang beriman kepada Allah dalam tema ini. Ya, diapresiasi dengan perlindungan dari bahaya-bahaya yang terjadi sebagai resiko ya, pilihan-pilihan hidupnya. Ya. Demikian jamaah rahmatullah. Semoga kita bisa mencoba zikir ini dalam kehidupan kita ya. Bisa tiap hari, ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali, sepekan sekali, insya Allah ya. Ya, sangat mudah ya. Kalau enggak ya tinggal dibaca dulu lah kalau enggak hafal ya. Udah hafal ya tinggal ya, baca ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Kita sampai di ayat berapa ya? 151 surat Al-An'am. Wa bil walidaini ihsana. Wala taqtulu awladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Saya kira insya Allah Ibu sudah baca ya terjemahannya ya. Qul katakan ta'alau. Ya. Sering kita dengar ta'alau itu artinya apa? Kemarilah. Ya. Ta'alau. Para ulama mengingatkan ya segala ayat yang diawali dengan qul huwallahu ahad, ya. Qul ya ayyuhal kafirun dan lain sebagainya ya. Itu harus difahami selain apa yang difirmankan itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekaligus Rasulullah yang menyampaikan ya, yang menyampaikan ya, nilai-nilai ini pasti dialah yang sudah melaksanakan ya, semua isi daripada ayat itu. Ya. Jadi double ya. Karena ada kadang-kadang yang ada ayat-ayat yang kadang-kadang langsung ya. Langsung ya, itu pesan Allah ya. Misalnya berdoalah kepadaku ya.
Ya, tidak pakai kul, tapi misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Intinya berdoalah kepadaku kalau kamu ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Ya. Tapi di sini pakai kul, ya, katakan. Ya. Jadi ada wasilahnya Rasulullah sebagai penyampai yang seharusnya manusia juga selain menerima ini sebagai pesan Allah juga meyakini bahwa penyampainya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih awal, jauh lebih awal sudah melaksanakan semua isi daripada ayat ini. Ta'alau artinya kemarilah. Qul ta'alau. Marilah, aku akan bacakan kepadamu apa yang dilarang oleh Allah kepadamu. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Apa hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Sehingga Allah berfirman seperti ini. Ya. Korelasi munasabah. Ya. Munasabahnya ya bahwa mengharamkan dan menghalalkan urusan-urusan kehidupan itu hanya milik Allah. Manusia nggak berhak sama sekali mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Ya. Kecuali apabila itu sudah sesuai dengan ya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan manusia punya kecenderungan seperti itu. Ya. Ngatur-ngatur kehidupan padahal Allah sudah punya aturannya. Ya. Ya, masih ingat yang sudah kita pelajari ya. Ya. Allah sudah punya aturan bahwa menyembelih itu harus ingat Allah. Ya. Dirubah oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Ya. Nggak haruslah, nggak boleh saja tanpa mengingat Allah. Ya, dirubah-rubah. Manusia mengatur-ngatur binatang ternaknya. Ini yang boleh dimakan, ini hanya boleh dimakan bagi laki-laki. Ya, ini boleh dinaiki, ini nggak boleh dinaiki. Ya. Itu bukan hak kalian. Kalau mau tahu apa yang dilarang, hal yang dilarang oleh Allah, inilah ayatnya. 151. Ya. Bahkan ayat ini atau tema-temanya, poin-poinnya sudah pernah diajarkan oleh Musa alaihissalam kepada Bani Israel di dalam kitab Taurahnya. Jadi kalau ada manusia yang melanggar nilai-nilai ini, otomatis ya, istilahnya kesiangan. Ya. Bagaimana ayat yang lain mengingatkan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini apa yang ada di surat Al-A'la ini sudah lama diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Kalau kamu nggak mau melaksanakan, ya, apa hidupmu ini ya siangan. Sementara umat terdahulu sudah melaksanakan saat di hari itu kiamatnya jauh lebih lama daripada sekarang. Ya, itulah ya. Maka para ulama membahas ta'alau itu kata dasarnya al-ulu. Ya. Al-ulu artinya apa? Ya. Kemuliaan ataupun ketinggian. Ya.
Terus ketika diterjemahkan kok artinya jadi kemarilah. Ya, ya. Nah, inilah pentingnya memahami bahasa Arab. Ya. Jadi ketika dikatakan ta'alau yang kata dasarnya al-ulu ataupun ta'ali, ya, berarti panggilan itu pasti mengajak manusia untuk melaksanakan hal-hal yang akan meninggikan derajatnya. Selain memang ta'alau itu, ya, orang mengatakan ta'alau, ya, pasti jarak antara yang dipanggil dengan yang memanggil pasti, ya, pasti agak jauh, ya. Bisa jauh, bisa beda apa? Beda beda posisi, ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah, ya. Yang satu misalnya di bukit, yang satu di bawah bukit, ya. Maka perlu kata ta'alau. Ya. Jadi artinya apa? Ya. Ketika ta'alau artinya kemarilah, ya, maka berarti agar manusia itu punya kedekatan dengan pemanggilnya. Ketika ayat ini bunyinya seperti itu, berarti ya, pemanggilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meninggalkan poin-poin di ayat 151 itu, tentu derajatnya akan tinggi di sisi Allah, ya. Hubungannya pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, ya. Aku bacakan kepadamu apa yang diharamkan, ya, oleh Allah kepadamu. Tentu bagi orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya, tidak beriman kepada Rasul, yang bagi orang beriman, ya, komitmen itu selalu disampaikan menjelang tidurnya, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta, ya. Ungkapan ini akan disambut dengan baik, ya. Aku bacakan kepadamu, pasti sikapnya, ya, mana yang akan dibacakan oleh Allah, akan menyambutnya, akan segera menyikapi dengan kesiapan melaksanakannya, ya. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan syirik kepada Allah, ya. Ya, syirik itu kalau bahasa rumah tangga selingkuh, ya. Jangan selingkuh kepada Allah, ya. Seharusnya manusia itu hanya beribadah kepada Allah, ya. Tapi kemudian ada makhluk lain yang diibadahi, itulah syirik. Jangan jangan berdoa kepada selain dia berdoa, ya, dia minta tolong urusan rezekinya, ya, ke gunung-gunung tertentu, ya, maka itu jadi syirik kepada Allah, ya. Minta kepada jin, minta kepada dukun, ya. Maka itu bisa menjerumuskan manusia kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, bahasa lain di surat Al-Isra diungkapkan dengan apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah mewajibkan manusia itu, ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Nah, ini dalam banyak ayat, ya. Berbakti kepada orang tua itu selalu, ya, beriringan dengan
beribadah hanya kepada Allah atau tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnu Abbas sebagai seorang sahabi yang sangat dipakarkan dalam ilmu tafsirnya menyimpulkan 3 amal yang selalu disatukan, ya, selalu dipadukan oleh Allah. Pertama, taat kepada Allah. Ya. Kalau ada ayat taat kepada Allah, pasti barangannya apa? Taat kepada Rasul. Wa ati'ullah wa rasul. Wa ati'ullah wa rasul. Yang kedua, sholat. Ada sholat, ada zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Yang ketiga apa? Beribadah dan birrul walidain. Ya, ini menunjukkan tingginya kedudukan birrul walidain, ya, bagi orang beriman, khusus bagi orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai teledor di dalam birrul walidain. Adalah seorang sahabi namanya Harithah ibn Nu'man. Harithah ibn Nu'man. Saat Rasulullah Mi'raj, Rasulullah mendengar, ya, tilawahnya, padahal dia bacanya di bumi, kedengaran sampai di langit. Tanya, kenapa ini Harithah bin Nu'man? Punya keistimewaan apa? Ya. Ternyata Rasulullah mengatakan, ya, wa abarru biwalidayhi, ya, bahwa dia sangat berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu berbakti kepada orang tua, ya, istilahnya hayyan wa mayyita. Ya. Gak ada putus-putusnya saat dia hidup dan saat dia sudah meninggal. Ya, mirip dengan Bilal, ya. Bilal juga, ya, kedengaran, ya, keresek sandalnya atau sepatunya di langit sana, ya. Setelah ditanya, ternyata dia sering sholat 2 rakaat setelah berwudu. Setiap wudu sholat 2 rakaat. Begitu juga dalam sejarah terkenal dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sebenarnya sahabat, ya, tapi peluang itu nggak didapatkan karena apa? Karena dia sibuk mengurus ibunya. Jadi dia tinggal di Yaman, ya, nggak sempat untuk datang ke Mekah, nggak sempat datang ke Madinah sampai Rasulullah meninggal, ya, masih sibuk mengurus ibunya. Tapi Rasulullah udah menyebut-nyebut, ya, kalau di Yaman sana ada hamba Allah namanya Uwais Al-Qarni. Ya. Dia orang yang mustajab dakwah, ya. Orang yang doanya cepat dikabulkan. Kenapa? Karena sangat berbakti kepada ibunya. Bapaknya udah nggak ada. Ya. Ciri khasnya di kulitnya ada belangnya. Ada belangnya seukuran uang logam. Wah, itu langsung diingat-ingat tuh oleh para sahabat. Ya. Suatu saat Umar lah yang ketemu dengan Uwais. Ya. Kamu Uwais ya? Iya benar. Dari Yaman ya? Iya. Kamu yang sangat berbakti kepada ibumu ya? Iya. Semua penjelasan Rasulullah itu dikonfirmasi semua sama Umar. Ya. Di kulitmu ada belangnya kan? Seukuran uang logam. Iya. Udah. Ya. Tolong doain saya. Karena dulu Rasulullah mengatakan kalau ketemu Uwais, mintalah doa kepadanya. Langsung Umar minta doa.
Jadi sunnahnya minta doa kepada orang-orang yang ya, kita husnudzoni, orang yang mustajabud da'wah, orang yang doanya cepat dikabulkan. Yang itu terjadi karena apa? Karena ada amalan-amalan unggulan yang dimilikinya. Ya. Salah satu amalan unggulan yang membuat manusia mustajabud dakwah adalah birrul walidain. Apapun Rasulullah mengatakan bakti kepada ibu itu 3 kali lipat daripada berbakti kepada ayah. Kata al-walidain dalam seluruh Al-Quran ya, itu maksudnya adalah ibu dan bapak. Nah, karena itu tidak ada kata al-walidain kecuali dalam bab berbakti, dalam bab berbuat baik. Tapi kalau ada kata abawaihi, ibu kalau bacaan Nisa, kedua orang tua pakai abawaihi. Bapak ibu baca surat Yusuf juga ada abawaihi. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Jadi kalau kata abawaihi artinya kedua orang tua, tapi utamanya maksudnya ayah. Babnya waris ya ayah. Yang surat Yusuf karena memang Yusuf tidak punya ibu. Ibunya meninggal. Jadi itu yang datang adalah ayah kandung dan ibu tirinya. Ya. Tapi orang iman pun ibu tiri tetap harus dihormati sebagaimana Nabi Yusuf menghormati ibu tirinya. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Terjemahan yang tepat secara bahasa ya, wabil walidaini ihsana itu seharusnya begini ya. Dan berbakti kepada orang tua secara permanen. Dari mana kata permanen itu? Pertama dari kata wabil walidain ya. Kata bi bi itu biasanya nyambungnya kata ahsana atau ihsan biasanya nyambungnya kepada huruf ila ya. Ahsin misalnya ila sodikika berbuatlah baik kepada saudaramu. Normalnya kata ahsana itu pakai ila. Tapi ini pakai bi. Kenapa? Karena Allah inginkan berbuat baik kepada orang tua itu adalah perbuatan yang permanen. Bukan nunggu lebaran. Bukan nunggu kalau ada kebutuhan. Tapi harus siap setiap saat ya, berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian yang kedua, kata permanen itu diambil dari kata ihsana. Dalam bahasa Arab, ihsana itu masdar. Ya. Maka kalau Allah menyatakan sesuatu dengan bentuk masdar, itu ya, maksudnya agar pekerjaan itu kamu lakukan secara permanen. Jadi nggak ada putus-putusnya. Selama kamu hidup, lakukan. Ya. Ibarat kalau ibu baca surat Al-Furqan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Hamba Allah yang pilihan itu kalau malam sujud dan berdiri. Jadi kalau Allah menyebut berdiri itu pakai masdar. Pemahamannya apa? Agar itu menjadi kegiatan permanen. Bukan kalau ada keperluan kepada Allah, ya,
bukan nunggu Ramadan. Tiap hari kamu harus bangun untuk sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian wabil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada orang tua secara permanen. Sebanyak mungkin. Ya. Insya Allah kalau ini dipahami, ya, ketika berwalidainnya butuh tantangan, ya, insya Allah kita akan bisa lebih sabar. Insya Allah kita nggak stres menghadapinya. Kenapa? Karena kita merasa sedang mendapat ya, kesempatan, kesempatan berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Masukan saya terhadap murid saya yang sedang diuji oleh Allah, ya, punya orang tua dirawat di ICU. Nggak kira-kira udah 40 hari dirawat, ya. Belum ada perkembangan. Saya selalu nasihati, ya, kalau sudah begini, antum jangan mikir apa-apa. Jangan mikir kapan sembuh, ya. Itu gimana biayanya, udah jangan mikir itu. Ingat, mikirnya adalah wabil walidaini ihsan. Jadi kalau sebulan, kalau 40 hari, kalau 2 bulan, ya, orang tua saya seperti ini, berarti Allah sedang, ya, memberi kesempatan kepada saya untuk beramal soleh. Amal soleh yang spesial ini berarti lebih banyak. Ya. Allah Maha tahu kondisi hamba-hambanya. Ya. Kata dokter ini sudah nggak ada harapan karena semua organnya udah nggak berfungsi ini. Tapi dokternya nggak berani mencabut alat-alat itu. Ya berarti memang masih ada kehidupan. Kalau ada kehidupan berarti masih ada peluang berbuat baik. Ada peluang berbuat baik berarti ada pahala, ada ampunan Allah Subhanahu di balik birrul walidain itu. Ya. Maka jangan sampai meninggalkan birrul walidain yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu berdoa Rabbi ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita harus mengambil pelajaran, ya, dari ungkapan-ungkapan para tabi'in, orang-orang yang pernah menjadi muridnya para sahabat di dalam melaksanakan tema ini, ya, mereka mengatakan, ada yang mengatakan sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sehari pun saya nggak pernah lupa baca doa Rabbi ighfirli wal walidayya, karena itu merupakan, ya, sesuatu yang paling minimal, ya, dan paling terjangkau, paling mudah, ya. Tapi kalau tidak ada semangat birrul walidain, bisa jadi manusia lupa mulu, ya. Lupa mulu birrul Rabbi ighfirli wal walidayya. Yang kedua apa, ya? Wabil walidaini ihsan wala taqtulu auladakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Ya, kebiasaan jahiliyah, ya. Jahiliyah kalau, ya, punya anak, baik itu laki maupun perempuan, ya. Kalau mereka merasa, aduh gimana ini biaya hidupnya, maka mereka bunuh. Khusus anak perempuan, membunuhnya bisa 2 alasan. Karena malu, karena adatnya aib punya anak perempuan. Sehingga dibunuhnya bisa karena malu, bisa karena, ya, bisa karena kondisi ekonomi yang tidak kondusif. Jadi imlak itu artinya apa? Fakrin. Imlak artinya kefakiran.
Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian. Kalian siapa? Bapak Ibu, orang tua. Narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki ya, kepada anak-anak itu. Kalau ibu baca surat Al-Isra juga ada ayat yang mirip seperti ini. Ya. Ayat yang mirip seperti ini, ya. Tapi beda kata ibu ya. Wala taqtulu auladakum khosyata. Ada khosyatanya. Jangan kau membunuh anakmu karena takut miskin. Khosyata imlaqin. Nahnu narzuquhum. Kami yang memberi rezeki kepada anak-anak itu. Wa iyyakum, dan bersih pada kalian sebagai orang tua. Jadi gimana ini pemahamannya ini ya? Pertama yang paling penting dalam memahami ayat seperti ini, ya, salah satu iman kita kepada Allah yang nggak boleh menipis ataupun melemah, ya, apalagi sampai hilang, ya, bahwa Allahur Razzaq, ya, bahwa Allah itu pemberi rezeki manusia. Jangan pernah ada yang pernah melemah ini, ya. Baik di Az-Zariyat maupun di Toha itu ada tema penegasan bahwa setiap manusia harus punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Apa buktinya bahwa engkau betul-betul meyakini Allah pemberi rezeki? Buktinya itu dengan tadi tauhidmu, amal-amal solehmu, ya, terutama yang wajib. Itu yang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ketika kamu buktikan dengan amal-amal soleh, khususnya sholat, ya, kalau di surat Toha itu kan intinya sholat. Maka sekian persen rezekimu itu sudah ditanggung oleh Allah. Kalau ditanggung itu berarti apa? Ya rezeki yang nggak perlu dicari. Karena rezeki kan ada yang dicari, ada yang sudah disediakan. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman kepada Allahur Razzaq. Jadi hubungannya dengan jangan membunuh anakmu, ya. Jangan membunuh anakmu karena itu bertentangan dengan prinsip meyakini Allahur Razzaq. Ya. Maka Allah ingatkan, ya, jangan membunuh anak. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau membunuh, ya, anakmu karena kondisimu, ya, lagi miskin. Lagi nggak punya harta yang banyak. Kalau di Al-Isra ditambah khosyah. Ya. Jadi bedanya apa? Ya. Kalau khosyah itu membunuh anak takut miskinnya di kemudian hari. Bunuh anak kenapa? Nanti gimana biaya kuliahnya? Gimana sakit? Padahal belum sakit, belum kuliah udah takut duluan. Kalau di Al-An'am 151 miskinnya sudah terjadi.
saat ini saya ini miskin, gimana bisa punya anak begini, udah kita bunuh aja anaknya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di surat Al-An'am yang dituju adalah istilahnya mukhotob, ya, yang diajak bicara orang tua. Nahnu narzuqukum, ya. Yang punya kekhawatiran, ya, nggak bisa membiayai hidup itu orang tua, sehingga pakai narzuqukum. Sedangkan di mana di Al-Isra yang dikhawatirkan anaknya, maka pakai narzuquhum wa iyyakum. Nah, begitu ya cara memahami, ya, supaya bisa dipahami perbedaan narzuquhum wa iyyakum dengan narzuquhum wa iyyakum. Ya. Nah, ini sekaligus salah satu kaidah tafsir adalah apa? Ya, munasabatul mukhatab, bahwa Allah selalu menyesuaikan siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara orang yang masih ragu, maka Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau yang diajak bicara orang yang sudah enggak ragu, Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Ya. Jadi tidak ada penggunaan kata yang istilahnya mubazir gitu ya. Nggak perlu ngomong gitu kok ngomong gitu. Nah, itu salah satu cara berkomunikasi yang efektif, ya. Berkomunikasi sesuai dengan mukhotabnya. Ya. Jadi di ayat ini ketika yang ketakutan itu orang tua, maka Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Tapi ketika yang ditakutkan itu anaknya, rezeki anaknya, padahal anaknya masih bayi, ya, sudah takut duluan, maka pakai nahnu narzuquhum wa iyyakum. Waktu kita habis, ya, baru 3 poin, ya, insyaallah bisa dilanjutkan yang lain, ya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati perbuatan jahat, baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Jangan membunuh. Ini diwasiatkan oleh Allah, ya, agar kalian berpikir. La'allakum ta'qilun. Ya. Insyaallah kita bahas lebih dalam di pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keistiqomahan, diberi kecintaan yang terus bertambah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada ayat-ayatnya, insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu Naning. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa memahami dengan sempurna dan juga mengamalkannya. Bisa dibuka sesi pertanyaan Ustadz? Ya, bisa, insyaallah, silakan. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Saya izin bertanya Ustadz. Ya, betul. Ya, Ustadz, tadi kan dikatakan seseorang itu ketika dalam keadaan kritisnya, tadi diceritakan hatta dalam organ tubuhnya itu tidak ada yang berfungsi, katakan dia sedang dalam koma. Itu selama ada kehidupan, ada nafas atau kehidupan, ya Ustadz, ya, itu masih ada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaan saya, dari mana sumber kebaikan itu? Kalau dia sudah wafat kan mungkin bisa jadi dari amal jariahnya. Kalau dia sudah masih dalam keadaan hidup, itu sementara dia dalam keadaan tidak bisa melakukan amal solih, itu apakah sumber kebaikan itu yang dimaksud dari anak-anaknya
Bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Syukran Ustaz. Ya, jadi dalam hadis dikatakan, ya, sekecil apapun yang membuat kamu tidak enak, ya, itu akan menghasilkan ampunan. Apa, tahu-tahu demam, ya, tahu-tahu nggak bisa bangun, pokoknya segala apa saja yang kamu rasakan tidak enak, ya, baik secara zahir maupun secara batin, ya, tahu-tahu agak galau gitu, ya, maka insya Allah itu akan menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga, apalagi maksudnya ya, apalagi dengan manusia yang sedang mengalami, ya, kondisi yang koma, ya, ICU berbulan-bulan, ya. Maka selama di ICU itu ya otomatis sudah nggak bisa sholat, nggak bisa apa-apa, ya. Tapi bertahannya dia, ya, ya bertahannya dia itu insya Allah akan menghasilkan, ya, penghapusan atas dosa-dosanya. Rasulullah kalau orang ini meninggal, maka alaihi khati'ah, maka saat meninggal tidak tersisa satupun daripada dosanya karena sudah terhapus oleh kondisi-kondisi kritisnya tadi. Ya, karena itu saya menolak kalau keluarga itu boleh nggak usah dicabut aja. Kalau dicabut itu katanya udah habis, ya. Saya bilang kalau mau sudah ajalnya, hatta nggak dicabut juga udah, ya. Hatta nggak dicabut, ya mati aja. Ya. Tapi kalau masih nggak dicabut, jadi ada kehidupan, biar aja, biar semakin bertambah uh, penghapusan dosanya, ya, ya. Siapa tahu, ya, di balik kehidupan yang ada itu masih nyisa kekurangannya, ya, sehingga insya Allah kehidupannya itu, ya, akan, ya, sisa kehidupannya itu bisa menghapus dosa-dosanya. Ya. Maka bagi anak-anaknya itu juga menjadi peluang, ya, amal soleh yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dengan pemahaman seperti ini, ya, insya Allah dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan merasa, ya, sedih dan sebagainya, karena dia sedang mendapat peluang yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kalau tidak punya anak? Ya. Yang membuat orang nggak punya anak itu siapa? Ya, pasti Allah juga. Yang membuat orang punya anak Allah, yang membuat orang nggak punya anak Allah. Artinya karena semuanya keputusan Allah, nggak mungkin orang seperti ini, wah berarti kamu, ya, sengsara, ya, ya, eh, apa nggak dirawat atau nggak diopeni oleh anak. Nggak dibalik nggak punya anaknya, bisa jadi itu ya tambahan, ya, ya, tambahan kesabarannya, tambahan berakidahnya. Ya. Jadi menjadi amal soleh, ya, dibalik nggak punya anak tuh, kalau pasien itu nggak perlu mengatakan begini, tega ya Allah ya, saya dalam kondisi seperti ini, saya nggak dikasih anak, jadilah saya ngerepotin orang gitu, ya. Enggak. Dia nggak punya anak itu keputusan dari Allah, ya. Ya. Mana itu ya, Syura, ya. Syura ayat 50-51 itu menunjukkan, ya, semua kebijakan Allah tentang keturunan, jenis kelamin, laki perempuan, ya, laki saja perempuan saja, nggak punya, itu adalah
kebijakanku. Lillahi mulkus samawati. Nggak punya anak tapi ridho kepada Allah, ya memang maunya saya nggak punya anak, ya. Ini saya nggak punya anak nih, maunya Allah. Jadi ridho kepada keputusan Allah itu merupakan, ya, keimanan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ibarat wanita haid, ya. Wanita haid, saat haid itu amal solehnya malah nggak sholat, ya. Karena Allah yang menentukan kalau haid jangan sholat. Kalau enggak saya bisa kok mengkiati, ya, ya malah jadi haram. Jadi, ibadah itu memang sepenuhnya menjadi hak Allah. Kapan kamu lakukan, kapan kamu nggak boleh melakukan. Jadi yang nggak punya anak pun kalau dia ridha, ya nggak punya anaknya itu menjadi satu, ya, menjadi satu amal soleh tersendiri, ya. Ya, hanya orang yang nggak punya anak yang bisa merasakan, ya, gimana, ya, istilahnya apa ya, nolongsonya hidup, ya nggak punya anak. Tapi kalau yang punya iman, ya, ya, dia bisa mengatasi bagaimana nolongsonya itu menjadi keridhaan kepada Allah. Bagi saya yang terbaik ya begini ini, ya. Mungkin bagi orang lain yang terbaik, ya, punya anak. Bagi saya yang terbaik memang nggak punya anak. Ya udah, ya, ya ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri. Ya, jadi gimana? Ya, itu menjadi peluang bagi orang-orang beriman yang lain. Apa temennya, apa sepupunya, apa siapa aja. Ya. Nah, orang-orang lain juga harus punya prinsip-prinsip kemuliaan nolong orang lain. Ya. Tadi majelis ini atau majelis yang sebelumnya, ya, saya katakan bahwa salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, selalu menolong orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang menolong orang lain, ya, maka Allah pun selalu siap menolong orang itu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ya. Maka biasanya orang yang hatinya digerakkan, diberi hidayah, semangat menolong orang lain, ya, itu biasanya, ya, bagi orang yang menolong orang lain sedang dirawat itu, walaupun harus mondar-mandir rumah sakit, bukan saudara, bukan siapa, ya, itu senang aja, ya, bahagia-bahagia aja, ya. Karena itu yang penting jangan pernah meremehkan, ya, amal soleh nolong orang lain. Karena kalau sudah diremehkan, yang terasa adalah beban, ya, yang terasa adalah ngerepotin, ya. Ya. Bagi yang ditolong juga begitu. Gak usah terbebani oleh, aduh, jadi potin orang, ya, sedang mendapat kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal banyak banyak berdoa untuk orang menolong itu supaya amalnya diterima dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ustadz, masih ada satu pertanyaan di meeting chat, apakah bisa dibacakan? Iya, silakan. Ya, dari pertanyaan dari Ustazah Yanti Sukadi, Ustadz mohon penjelasan hukumnya meminta doa kepada orang lain. Karena ada pendapat yang mengatakan kita tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Husnudon saja kepada Allah bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Kepadanya saja kita bertawakal. Sementara riwayat dari Umar radhiyallahu anhu meminta doa kepada Uwais itu semata-mata karena itu perintah Rasulullah SAW dan hanya berlaku untuk Uwais. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Monggo Ustaz. Kalau minta doanya seperti yang disampaikan oleh Bu Yanti memang nggak boleh, ya. Tolong doain saya, ya. Kenapa? Karena saya nggak yakin kalau doa saya dikabulkan. Memang nggak boleh kalau begitu, ya. Jadi
Harus tetap dijaga bahwa asli doa juga dikabulkan oleh Allah. Doa saya juga didengar. Tapi karena kita tahu ini ada orang soleh yang pasti amal solehnya jauh lebih banyak daripada saya. Ya. Tapi kita tahu bahwa dalam diri orang ini ada unsur-unsur mustajab dakwah. Kita tahu kayaknya orang ini punya keunggulan-keunggulan yang membuat dirinya doanya lebih. Suaranya terputus-putus, Ustaz. Kayaknya kendala signal ya. Cepat dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW sayang gitu ya. Sayang jangan lupa ya doain saya di perjalanan. Rasulullah aja minta tolong pada sahabatnya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang yang dalam perjalanan itu termasuk orang yang mustajab dakwah. Ya, kenapa? Ya karena orang dalam perjalanan itu orang yang sedang bersabar dalam menghadapi ya dinamika perjalanan. Maka dianjurkan ya, seseorang minta didoakan kepada orang yang perjalanan, apalagi perjalanannya umroh yang semua isinya ibadah. Yang penting tetap tidak ada satu keyakinan saya minta doa ini karena kalau saya doa sendiri nggak dikabulkan. Saya doa sendiri saya nggak yakin doa saya dikabulkan. Nggak boleh ada begitu. Tetap ya. Jadi bagi kita pemahamannya minta doa kepada orang lain itu adalah bonus. Mumpung nih ada orang yang punya amal soleh yang menurut kita ya, jauh lebih tinggi daripada diri kita. Maka ya, dianjurkan dalam kondisi seperti itu kita minta didoakan. Baik. Bagaimana Ibu? Apa yang masih ingin bertanya? Boleh, Jika Kak? tidak, silakan Ustazah. Mbak. Ya, Ustaz. Ini mau nanyakan tentang yang di surat An-Nur ya. Yang di mana ayat alladzina yarmuna azwajahum. Ketika seorang menuduh ya, suaminya menuduh istrinya berzina, lalu dimintakan saksi, lalu nanti saksi 4 kali dan syahadatu arba'an syahadat ya. Nanti awal khamisatu anna la'natullahi alaih. Nah, ini apakah hanya berlaku tuduhan suami kepada istri kalau dia bukan suami istri gitu, orang lah menuduh, itu apakah ini berlaku? Ya nggak berlaku ya. Itu tema ayat itu namanya al-li'an. Ya. Al-li'an itu hanya berlaku bagi suami yang punya bukti kuat istrinya berzina atau sebaliknya. Ya. Kalau orang lain ya, maka nama pelanggarannya adalah al-qadhfu ya. Al-qadhfu penyelesaiannya beda. Kalau orang lain penyelesaiannya ya kalau memang terbukti orang lain itu berzina ya maka orang lain itu bisa dirajam atau dicambuk 100 kali. Ya. Kalau nggak terbukti maka pelapornya dicambuk 80 kali ya. Dan dapat risiko ya kesaksiannya tidak diterima sampai dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ibu-ibu, mohon maaf sampai di sini gaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.